Video ini mungkin sedikit mengusik Anda, mau gimana lagi? Emangnya dari negara berkembang bakal jadi negara maju tanpa perubahan yang dipantik oleh kritik berbagai golongan? Mikir. Di medsos, terus orang-orang yang menanggapi itu tuh malah kayak, lah itu salah lo. Itu nggak setuju kalau bapak tuh nyerangnya remaja gitu. Bukannya kemarin kan bapak yang ketangkep ya? Narkoba kan banyak banget ya bapak. Iya, siap. Gini, aku mau ngomongin datanya. Weh. Ya karena saking bagusnya, jadi bisa tetap. Ayo cerita. Iya sih, menekankan edukasi. Ngapain aku kan? Aku kalau ada bonus-bonus gitu aku seneng banget. Ya karena budaya patriarkal yang masih kental. Ya lagi lah. Siap. Siap. Dengar-dengar mau ngadain nobar ya? Boleh ceritain nobar apa? Kita mau nyoba debat cawapres. Gimana? Tanggal 17 Maret hari Minggu ya di basement FK. Suruh berapa? 18:30. Kolaborasi sama 3 fakultas lain. Oh iya. Ada FIP, FIB, ISIP. Tapi kok bisa direkam? Iya. Jelasin. Nggak usah dikasih. Itu rahasia dapur. Ya, kalau boleh tahu nanti kontennya apa aja? Jelasin kok. Nanti kayaknya bakal ada moderatornya ya? Iya. Dia program apa ya? Kayaknya dengar-dengar moderatornya keren banget nggak sih? Moderatornya bikin kontroversi. Kita bakal ada pembicara atau pemantik diskusi. Jadi kita datang ke sana sebelum mulai nobar bakal ada ya sedikit pencerdasan. Aku akan sodorin seksi yang lumayan seksi. Nanti kalian jelasin satu-satu ya. Ya, siap. Yang pertama, Iya. ketenaga kerjaan dan kecelakaan konstruksi. Wih. Kalian dengar nggak sih katanya di era pemerintahan sebelumnya pembangunan infrastruktur itu lagi kayak dikenceng-kencengin banget. Iya. Kan pasti kalau misalnya lewat tol ada banjiran. Itu di daerah saya. Tapi ternyata bukan cuma jadi tol laut aja masalahnya, tapi dia tuh juga membuat banyak kecelakaan kerja. Aduh. Nah, terus gimana tuh caranya supaya kecelakaan kerja ini bisa berkurang? Bahwa data mengenai kecelakaan kerja BPJS Surakarta itu mencatat di tahun 2018 ada 6.177 kasus kecelakaan kerja. Terus ada tambahan data tiap korban kecelakaan itu kan pasti dikasih kompensasi kan? Nah. Dan BPJS Solo itu mengeluarkan 15 miliar buat kompensasi. Banyak coy, pengeluaran banyak buat infrastruktur, terus kompensasi itu juga banyak. Tapi sebelumnya nggak hanya efek negatif sih dari infrastruktur, ada juga ada efek positifnya. Teman-teman tahu nggak kalau harga bahan bakar di Papua, di Sulawesi sekarang udah sama semua? Iya, pemenataan. Jadi itu juga pasti nggak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Selain itu, mengenai serapan tenaga kerja juga banyak. Serapan tenaga kerja. Oh, iya. Tapi bukan yang kecelakaan kan? Bukan. Terus ada data juga loh, gara-gara pembangunan infrastruktur Indonesia yang bagus ini, baik dari nasional maupun internasional, investasinya tuh meningkat. Jadi infrastruktur itu sebenarnya diperlukan ya, tapi memang pembangunannya itu perlu diawasi dan perencanaannya juga perlu dipikirkan matang-matang supaya dia nggak jadi sesuatu yang justru mencelakakan masyarakat itu sendiri. Kata Mega dari Prodi. Tiga. Isu kedua, penyakit tidak menular. Kalau misalkan teman-teman lihat ya data BPJS Kesehatan itu ya, penyakit tidak menular itu paling besar nih bobotnya untuk pendanaan BPJS. Jadi sebenarnya BPJS itu defisit dan segala macam. Itu gara-gara ya mungkin penyakit tidak menular itu ibaratnya jadi anak tiri di pembangunan layanan kesehatan Indonesia. Narkoba dan bonus demografi. Waduh, semua mau ngapain aku kan? Aku kalau ada bonus-bonus gitu aku seneng banget. Antara bonus narkoba sama demografi. Aku mau jelasin kenapa narkoba hubungannya erat banget sama bonus demografi. Ada menteri kita udah pernah bilang sebenarnya kalau bonus demografi itu bisa jadi bencana demografi kalau usia produktif pemudanya itu tidak dimanfaatkan dengan kualitas yang maksimal. Narkoba kan banyak banget ya bapak. Iya, siap. Udah pernah nyobain? Yang
gini gitu. Jenisnya banyak, terus penggunaannya banyak, yang murah juga banyak. Itu sangat potensial buat bikin pemuda kita tuh nggak berkualitas. Apalagi sekarang udah bisa diecer kan? Aku tahu, sebelum bisa diecer. Gini aku mau ngomongin datanya. Itu gini. Tadi kan Mas J bilang kalau anak-anak remaja itu tadi apa Mas? Rentan narkoba. Ya itu namanya apa? Cross generation ya. Cross generation. Ya. Di data BNN setiap hari, setiap jamnya 2 orang meninggal gara-gara narkoba. Tapi dari satu orang meninggal di setiap harinya 51.000 orang per tahunnya meninggal gara-gara narkoba. Itu banyak kan remaja. Itu nggak setuju kalau narkoba itu nyerangnya remaja gitu. Makanya kemarin kan bapak-bapak yang ketangkap ya. Angka kematian ibu dan anak. Waduh, kalian tahu gak sih sebenarnya di Indonesia itu menempati peringkat kedua terbesar angka kematian ibu dan anak se-ASEAN. Tahu nggak ASEAN apa? Indonesia sih ya. Terus gimana? Dan penyebabnya 77% itu memang karena medis, tapi sisanya karena infrastruktur yang tidak membantu untuk menuju ke medisnya. Kalau misalkan ibu-ibu datang nih ke rumah sakit, terus ada komplikasi, kan banyak tuh yang dirujuk lagi. Nah, perujukan itu jadi gak efektif, ibunya nunggu lama, terus tidak ketolong. Sebenarnya sih kurang edukasi ke ibu hamil itu yang perlu banget, banyak dukun-dukun beranak. Iya, yang tidak terbukti secara ilmiah cara penanganannya. Terus aku baca gitu ya dari salah satu penelitian Indonesia itu kenapa masih banyak kematian karena budaya patriarkal yang masih kental kayak pengen hamil, pengen melahirkan nih misalkan. Terus kata suaminya udahlah nggak usah ke rumah sakit, di dukun aja di dekat rumah kayak gitu. Berarti suaminya juga harus diedukasi tuh. Iya. Di sekolah ibu harus ada sekolah bapak. Karena edukasi gitu tuh jadi ingat banyak masyarakat salah paham. Sex education itu artinya urusan selangkangan. Dari situ aja udah salah. Kalau menurut Atik, gimana sih sekarang kondisi ibu dan anak? Lebih ke iya sih menekankan edukasi ke masyarakat. Memang ini ya satu dari freedom perguruan tinggi guys. Betul. Apa tuh? Apa tuh? Masa nggak tahu sih? Iya masih angkat coy. Dia nggak diajarin. Bolos Tapi kan aku. Tidur kayak bilang gitu. Nah kita anak. Yoi. Nanti dikat ya. Isu kelima, CTC. langsung kata. Enaknya kayaknya kita jelasin dulu tentang RCTC-nya. Jadi RCTC adalah Framework Convention on Tobacco Control. Jadi kasarnya kita meregulasi penggunaan tembakau. Yang menariknya tuh gini teman-teman. Kalian tahu nggak Indonesia itu penghasil tembakau keberapa di dunia? Indonesia tuh kelima. Makanya mungkin ya karena itu sampai sekarang Indonesia belum berani meratifikasi RCTC itu. Ratifikasi apa tuh? Ratifikasi itu misalnya kita punya hukum yang skupnya gede ya. Misalkan kita punya hukum yang lingkupnya besar, artinya internasional ya. Nah kita mau mengaplikasikan itu di lingkungan yang lebih. Just do it. Isu keenam tentang fasilitas kesehatan. Wow. Gimana? Coba kita urutin dulu. Ada apa sih nih? Kematian ibu dan anak itu salah satunya juga kapasitasnya belum mencukupi dari tenaga medis, alat-alatnya dan obat-obatnya. Terus pemerataan juga masih kurang berdasarkan data tuh ya di Kemenkes itu kayak di pulau-pulau luar Indonesia kayak Kalimantan, terus Papua Barat itu tuh masih di bawah standar. Pulau 3T. Apa tuh? Gak apa lah jadi. Lanjut ya, isu terakhir nih, mental health isu. Lagi dukung banget lagi ada orang yang habis dapat perlakuan tidak menyenangkan, biasanya lapor ke polisi atau dia curhat ke temennya atau curhat di medsos, terus orang-orang yang menanggapi itu tuh malah kayak lah itu salah lo gitu, lah itu haknya lo, lah itu aurat lo gitu. Spesifik itu di kasus-kasus kekerasan seksual. Sorry. Bahas mental health, bahas revolusi mental health. Ini udah dari peradaban gitu ya. Nah, 1 kalimat dong.
untuk KBMFK biar bisa ikut Nobel. Ini tentang kita. Apa ya? Aku juga mau satu kita berbeda. Satu lagi. Di sana ada mie. Wah, Ikut aja dulu, kan juga ngerti. yoi. Beda apa beda? Pikir dulu. Mikir. Aku deh, sama kayak beda. Ngobrol yuk. Follow-followan juga. Ya karena saking bagusnya. Ayo cerita. Datang, saya mau diatur aja. Pertanyaan terakhir. Kalian harus milih ya? Lebih milih melanggar HAM atau musuh ulama?